Santapan Harian Senin 21 November 2022. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Ulangan pasalnya yang ke-12, ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-14. Namun kita akan membacanya pada ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-7. Sebelumnya, mari kita berdoa. Ya Kristus, ajar kami memahami firman-Mu dalam kata dan karya kami. Di dalam Kristus Yesus, Sang Gembala yang agung, kami memohon. Amin. Ulangan 12 ayat 1-7. Inilah ketetapan dan peraturan yang harus kamu lakukan dengan setia di negeri yang diberikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu untuk memilikinya selama kamu hidup di muka bumi. Kamu harus memusnahkan sama sekali segala tempat di mana bangsa-bangsa yang daerahnya kamu duduki itu beribadah kepada Allah mereka, yakni di gunung-gunung yang tinggi, di bukit-bukit dan di bawah setiap pohon yang rimbun. Mezbah mereka kamu harus robohkan, tugu-tugu berhala mereka kamu remukan, tiang-tiang berhala mereka kamu bakar habis, patung-patung Allah mereka kamu hancurkan, dan nama mereka kamu hapuskan dari tempat itu. Jangan kamu berbuat seperti itu terhadap Tuhan Allahmu, tetapi tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu dari segala sukumu sebagai kediamannya untuk menegakkan namanya di sana, tempat itulah harus kamu cari dan kesanalah harus kamu pergi. Kesanalah harus kamu bawa korban bakaran dan korban sembelihanmu, persembahan 1/10 dan persembahan khususmu, korban nazarmu, dan korban sukarelamu, anak-anak sulung lembu sapimu, dan kambing dombamu. Di sanalah kamu makan di hadapan Tuhan Allahmu dan bersukaria, kamu dan seisi rumahmu, karena dalam segala usahamu engkau diberkati oleh Tuhan Allahmu. Sahabat Santapan Harian, kesungguhan untuk mempercayai dan menyembah Allah tampak dari cara kita berkomitmen dan beribadah kepadanya. Ibadah yang baik dan benar bukanlah sekedar formalitas ataupun kewajiban belaka, melainkan sebuah kerinduan untuk berjumpa dengannya dan bersyukur atas segala kebaikannya. Ibadah adalah komitmen pribadi kepada Tuhan yang diwujudkan setiap waktu dalam kondisi apapun. Kondisi pandemi telah membuat kita harus beribadah secara daring di rumah masing-masing. Itulah wujud komitmen kita beribadah kepadanya. Bangsa Israel diingatkan oleh Tuhan agar setibanya di tanah yang dijanjikan, mereka tetap beribadah dan menyembah kepadanya. Bangsa itu harus waspada agar tidak terpengaruh oleh cara-cara ibadah bangsa-bangsa Kanaan yang menyembah beragam dewa dan tiang-tiang berhala. Perintah itu menjadi penting karena bangsa itu baru saja membangun relasinya bersama Allah dan rentan terpengaruh oleh cara-cara beribadah yang tak seturut kehendak Allah. Selanjutnya, Tuhan akan menentukan sebuah tempat di mana bangsa Israel dapat beribadah kepada Tuhan dan mempersembahkan kurban bakaran.
Dari hal itu, tampak upaya sentralisasi peribadahan agar bangsa Israel dapat bersama-sama beribadah dengan dituntun oleh kaum Lewi. Dengan begitu, mereka sama-sama melaksanakan pola peribadahan yang seragam dan benar di mata Allah. Melalui penghayatan terhadap bacaan kali ini, kita kembali diingatkan akan pentingnya ibadah dalam kehidupan orang beriman. Masing-masing kita mungkin memiliki alur atau cara yang berbeda dalam beribadah, tergantung dari aliran gereja di mana kita menjadi anggotanya. Meskipun demikian, esensi dari sebuah peribadahan pada akhirnya tetaplah sama. Ibadah adalah sarana perjumpaan dan ucapan syukur kepada Allah, bukan sebuah upaya agar kita diberkati. Maka dari itu, beribadahlah dengan sungguh-sungguh kepada Allah, dengan penghayatan yang benar agar terwujudlah damai sejahtera di dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Allah yang agung, tolonglah kami menyembah-Mu dengan benar, karena kami bersuka cita mengenal diri, karya, dan janji-janji-Mu. Tolong kami menyadari bahwa seluruh ibadah kami hanyalah untuk Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, kami memohon. Amin.